Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, baik di tempat ini maupun dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Allah yang sama akan memberkati kami. Allah yang sama yang kami puji dan kami sembah akan menolong kami mengerti kebenaran-Mu, sehingga tiap-tiap telinga yang mendengarkannya mendapatkan berkat yang baru. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah nyata kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan setiap jemaat yang mendengar juga mengerti rahasia kebenaran-Mu. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kami dapat mengerti rahasia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 20 kita baca. Sebenarnya ini sampai selesai, tapi kita baca hanya sampai ayat 20 saja. Kita baca secara responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta semuanya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang bernama Turis yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diikuti kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang jalan dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak kafir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang yang bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?
Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ya, menjadi tema khotbah kita hari ini, Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Cornelius ini bukan orang Yahudi. Dia seorang perwira Romawi. Walaupun dia perwira Romawi, tetapi dia orangnya saleh. Dia membawahi 100 prajurit. Itu biasanya perwira. Di bawahnya ada 100. Berarti dia ini kepala, ya. Ada yang dia pimpin, di bawahnya 100 orang. Tetapi walaupun dia pimpinan, dia orangnya saleh. Saleh, ia serta seisi rumahnya, berarti bukan sendiri, beserta seluruh rumahnya, anggota keluarganya, semua hidup saleh. Apa kesalehan Cornelius ini? Dari ayat 2, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini kesalehannya. Ia takut akan Allah, senantiasa berdoa, memberi banyak sedekah. Berarti saudara, Cornelius yang bukan orang Yahudi takut akan Allah. Dia saleh, hidup, beribadah, tetapi saudara tahu kenapa malaikat menjumpai orang saleh ini? Orang saleh ini doanya telah sampai kepada Tuhan. Jadi kalau doa kita sampai kepada Tuhan, tidak jaminan bahwa itu membuktikan seseorang sudah diselamatkan. Bukan berarti kalau hidupnya saleh, dia sering berdoa, doanya didengar oleh Tuhan, lalu menjadi jaminan bahwa dia selamat. Tidak. Jadi ada perbedaan antara saleh, baik, dengan benar. Saleh baik ini yang dilakukan oleh pihak manusia kepada Allah. Dari tindakannya, dari perbuatannya, dia melakukan banyak hal seperti memberi, berdoa, dan sebagainya. Tetapi kalau namanya dibenarkan, ini bukan dari manusia kepada Allah. Dibenarkan itu adalah dari Allah kepada manusia. Ini yang benar. Jadi pembenaran itu biasanya bukan dari manusia, bukan apa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Tapi kenapa doanya dijawab? Seringkali orang berpikir begini, orang yang saleh itu berkenan bagi Tuhan sehingga doanya dikabulkan, doanya dijawab. Jadi belum tentu doa dijawab itu, doa didengar, ini jaminan seseorang sudah diselamatkan. Buktinya adalah Cornelius. Ya, Cornelius ini doanya telah sampai kepada Allah. Maka malaikat tadi katakan di dalam ayat 4. Ayat 4, malaikat menjumpai Cornelius dan berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Berarti orang yang belum diselamatkan pun doanya bisa sampai, namun bukan itu jaminan dia selamat. Doa bisa sampai, pemberian bisa sampai, tetapi ingat, yang menyelamatkan bukan doa, bukan sedekah, bukan perbuatan, ya. Ini harus dibedakan. Maka malaikat itu disuruh Tuhan menjumpai Cornelius karena Tuhan mengingat dia.
Karena sedekahnya telah sampai, doanya telah sampai, sehingga Tuhan tidak mau Cornelius ini tidak sampai kepada keselamatan. Maka orang yang biasanya giat sekali beribadah, rajin sekali dia beribadah, berjuang untuk mendapat keselamatan, Tuhan tidak pernah abaikan. Tuhan pasti ada cara untuk menjumpai dia. Cornelius ini oleh karena belum mengerti yang sebenarnya, tapi dari dalam hatinya dia tahu ada Allah. Dia takut kepada Allah, namun belum jelas bagi dia siapakah Allah itu. Maka Tuhan mengenal dia. Tuhan mengerti keberadaan Cornelius, sehingga dia menyuruh malaikat menjumpai Cornelius. Dan juga bukan hanya sekedar menjumpai, tetapi dia menyuruh supaya ada prajuritnya disuruh menjemput Petrus. Ada apa dengan Petrus? Petrus adalah rasul. Petrus ini adalah pengikut Yesus Kristus. Tetapi ada satu hal yang tertanam, yang sudah berkarat di dalam diri Simon Petrus ini. Apa yang berkarat? Yang berkarat di dalam dirinya bahwa orang Yahudi dilarang keras masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Ini sudah tertanam. Ini sudah berkarat bertahun-tahun karena dia orang Yahudi. Dan ini yang diajarkan dalam hukum Taurat. Walaupun dia sudah menjadi pengikut Yesus, menjadi rasul, tetapi hal yang lama masih belum lepas, masih melekat di dalam diri Petrus ini. Maka saudara tahu, karena Petrus melekat di dalam tradisi yang lama itu, haruslah Tuhan menjumpai dia. Tuhan menjumpai dia pada tengah hari, pada pukul 12 siang, ketika dia lapar, ketika dia mau makan. Tiba-tiba dia dipenuhi oleh kuasa ilahi. Petrus dipenuhi oleh kuasa ilahi, dan dia menurunkan dari langit bermacam-macam makanan yang menurut hukum Taurat itu tidak boleh dimakan. Itu haram. Dan itulah yang diturunkan oleh Tuhan dalam penglihatannya. Lalu Tuhan katakan, sembelihlah Petrus, makanlah. Tapi Petrus katakan, tidak Tuhan, saya tidak pernah makan yang haram. Dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah makan itu. Lalu kedua kali turun lagi benda yang sama. Tuhan lagi katakan, makanlah, sembelihlah. Apa yang Tuhan katakan halal, tidak boleh engkau katakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Ya, mengapa 3 kali? Petrus 3 kali juga menyangkal Yesus ya. Jadi sekarang 3 kali juga dia dikuatkan, diyakinkan bahwa apa yang dikatakan Tuhan halal tidak boleh dikatakan haram. Ini sehubungan dengan makanan. Jadi dalam perjanjian lama banyak sekali dulu yang dilarang. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Dan sampai sekarang juga banyak orang masih melakukan itu. Itu masih mendarah daging, melekat. Pada waktu Yesus datang ke dunia, ini sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan apa? Apa yang masuk ke dalam seseorang, itulah makanan, dia akan dibuang di jamban. Tidak menajiskan orang. Tetapi yang keluar dari hati seseorang, itulah yang menajiskan dia. Keluar dari hati. Kalau makanan masuk ke dalam perut, lalu dibuang di jamban, selesai perkara. Bukan membuat orang berdosa. Tapi ini adalah adat tradisi yang sudah mendarah daging di dalam diri Petrus, yang harus dirombak oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan, apa yang kukatakan halal, tidak boleh kau katakan haram. Makanlah, itu masalah makan. Tetapi yang mau dicapai oleh Tuhan kepada Petrus ini adalah
bahwa konsepnya, pemikirannya Allah itu hanya bagi orang Israel saja. Allah itu hanya bagi orang Yahudi saja. Itu yang pertama. Kedua, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Orang Yahudi dilarang keras masuk ke rumah orang yang non-Yahudi. Itu dianggap kafir. Ya. Jadi sekarang Tuhan mau menyatakan kepada Petrus bahwa semua manusia, apakah Yahudi, non-Yahudi, di hadapanku itu sama. Tidak ada perbedaan. Semua memerlukan keselamatan. Semua dibenarkan oleh satu pribadi yang sama. Nah, sesudah penglihatan itu hilang, barulah tiba-tiba sampailah pesuruh perwira Kornelius di tempat itu. Sampailah dia di rumah di mana Petrus tinggal. Lalu Tuhan katakan, turun, karena ada orang yang menunggu engkau di bawah. Mari kita perhatikan ayat 20. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Indah sekali ya. Di mana ada hati yang rindu, di mana ada hati mencari, takut akan Tuhan, walaupun belum mengerti, ada proses yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Allah mengaturkan Kornelius supaya menjemput Petrus. Allah mengaturkan Petrus supaya bisa menerima dan masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Ini artinya apa? Allah punya skenario. Allah bisa mengaturkan pelayannya untuk menjumpai orang yang rindu. Jadi saudara-saudara yang memang ada hati rindu, pasti Tuhan punya banyak cara mengutus hamba-hambanya, mempertemukan dengan orang yang rindu. Jadi saudara-saudara yang ada di sini, mungkin saudara adalah salah satu yang rindu itu, maka bisa bertemu. Saudara-saudara di rumah juga, kalau mendengar kebenaran yang disampaikan, ini salah satu cara Allah mempertemukan dengan pengajaran, supaya pengajaran ini membawa kita kepada Allah, Allah yang benar. Karena Allah punya rencana untuk keselamatan manusia. Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi orang Yahudi, juga mengasihi non-Yahudi. Maka dia mengaturkan. Dia menjumpai Kornelius, lalu dia juga menjumpai Petrus. Saudara-saudara, pekerjaan ini bukan dilakukan oleh satu orang, tetapi Allah di atas semuanya. Ini harus kita lihat. Allah bekerja terhadap hambanya. Allah bekerja terhadap orang yang mencari. Ada cara Allah mempertemukan bagaimana supaya orang yang rindu ini sampai kepada keselamatan. Akhirnya saudara, sesudah Petrus yang tadinya mendarah daging bahwa orang Yahudi dilarang masuk ke rumah orang non-Yahudi, ini Tuhan punya cara membuat dia berani. Ini kalau namanya pengalaman baru nggak gampang. Pasti dia takut juga kepada rasul yang lain. Petrus pasti takut juga kepada orang Yahudi. Nanti disorot, kenapa kamu masuk? Tapi dengan cara Allah menguatkan dia, mengokohkan dia, ini membuat dia berani menerobos tantangan. Ini tantangan namanya, karena baru pertama. Belum pernah ada sejarah orang Yahudi masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Ini kalau kita sendiri pun mengalami, mungkin kita merasa sulit. Tapi karena Allah bekerja, Allah punya cara membuat dia berani mengikuti ya utusan perwira Kornelius itu. Mereka berangkat bersama-sama. Lalu Petrus berkata, ayat 25, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Bayangkan,
Karena Allah menjumpai dia melalui malaikatnya, sekarang utusan Allah pun dibuat seperti Allah. Dia sujud tersungkur di depan kaki Petrus. Tapi Petrus menyadari dia bukan Allah, dia hanya utusan Allah. Maka dia katakan ayat 26, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dia tidak mau mengambil posisi Allah. Walaupun Kornelius sujud tersungkur di depan kakinya, dia sadar dia hanya utusan Allah, dia bukan Allah. Maka dia tidak menerima itu. Dia katakan, aku hanya manusia biasa saja. Dalam hal ini kita bisa cari kemuliaan diri sendiri, mencuri kemuliaan Allah. Ada kesempatan Petrus mencuri, tapi dia tidak mau. Karena dia mengerti dia hanya manusia biasa saja. Siapakah kita yang sudah diselamatkan? Ketika kita menyampaikan berita Injil, kita hanya Allah. Kita hanya utusan Allah. Kita manusia biasa yang disuruh Tuhan menyampaikannya. Jadi bukan kita yang disembah, tetapi kita membawa orang menyembah Allah yang kita sembah. Bukan kita bawa orang menyembah diri kita, meninggikan kita, memuliakan kita. Ini salah. Petrus tolak. Petrus tidak mau dia yang dihormati, disembah, tapi dia bawa penghormatan kepada Allah. Saudara-saudara, betapa dalamnya kerinduan Kornelius ini, sehingga hambanya sekalipun datang, dia sujud. Lalu kita lihat lagi dari mana dia begitu rindu dan dalam akan keselamatan. Ayat 32, mari kita baca. Suruhlah orang Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Ia tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu. Dan dengan senang hati engkau datang. Engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Kornelius mempersiapkan diri. Kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah. Dia tahu bahwa dia berada di hadapan Allah. Dan bukan hanya dia saja, tetapi dia mengundang banyak orang berkumpul. Ini sebelum pun bertobat ada jiwa PI-nya, ya. Ada jiwa penginjilannya. Dia rindu orang lain juga mendengar kabar baik ini. Maka dia kumpulkan orang banyak di rumahnya untuk bersama-sama mendengar apa pesan Allah. Maka Kornelius katakan, kami di sini siap di hadapan Allah mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepada. Dia tahu dia berhadapan dengan Allah, dan dia tahu Petrus ditugaskan oleh Allah. Sama-sama mengandalkan Allah. Kornelius tahu dia mendengar firman Tuhan Allah di tengah-tengah mereka. Petrus juga datang ditugaskan oleh Allah. Berarti sama-sama takut kepada Allah. Sama-sama melakukan apa yang disuruh Allah. Petrus bukan melakukan kehendaknya, keinginannya, tetapi sesuai dengan yang ditugaskan Allah kepadanya. Itulah yang dikatakan sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan menyampaikan isi hatinya, tetapi hamba Tuhan itu menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang ditugaskan Allah, itulah yang disampaikan. Ini namanya hamba Tuhan. Lalu ayat 34, mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekarang dia jelas. Apa yang selama
ini sudah berkarat di dalam diri Petrus. Konsep yang lama itu sudah runtuh. Dia menyadari, dia mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Cornelius yang bukan Yahudi tapi takut akan Tuhan, rindu akan kebenaran, Tuhan menolong. Tuhan mengutus dia menyampaikan kebenaran itu supaya Cornelius dan anggota keluarganya dan seluruh orang yang berkumpul di rumahnya bisa mendengar Injil. Jadi bertolak dari ayat 35, dari situlah Petrus mulai mengabarkan Injil. Dia mulai menyampaikan tentang Tuhan Yesus, bagaimana Yesus datang ke bumi, dibaptis oleh Yohanes, lalu melayani banyak orang, menyembuhkan banyak sakit penyakit, dan sampai dia mati. Pada hari ketiga dia dibangkitkan dari kuburan, naik ke surga, dan dia juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Mengapa? Karena murid-murid rasul-rasul ini mau diteguhkan oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi mata yang melihat apa yang terjadi, menyaksikan keseluruhan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia di bumi sampai dia naik kembali ke surga. Lalu Petrus katakan, kamilah saksinya, kamilah saksi mata yang sudah melihat semuanya. Maka sekarang kami menyampaikannya, kami memberitakan. Kalau saksi itu menceritakan, apa yang diceritakannya itu pasti benar. Namanya saksi. Ya, kalau di pengadilan, kalau yang menjadi saksi itu biasanya adalah orang yang tahu masalah, orang yang tahu persoalan, orang yang menyaksikan sendiri apa yang terjadi, itu saksi. Sekarang murid-murid Petrus dan murid lainnya adalah saksi mata yang melihat keseluruhan, menyaksikan mulai dari dia dibaptis sampai kepada naiknya ke surga, disaksikan mereka. Maka mereka sekarang menjadi alat Tuhan yang memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Allah. Lalu siapakah Tuhan Yesus ini? Untuk apakah dia datang? Ayat 43. Mulai dari yang 42 saya baca. Dan dia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Berarti Petrus katakan bahwa Yesus inilah yang ditentukan menjadi hakim atas seluruh bangsa. Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Maka kalau Yesus ini hakim, saudara, kita sudah percaya, kita sudah menerima dia, maka kita akan bebas dari penghukuman. Tapi siapa yang belum percaya akan Yesus sebagai hakim, dia akan masuk kepada penghakiman. Itu yang dimaksud Petrus di sini. Lalu ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Tentang dialah, tentang Yesus inilah semua nabi bersaksi. Nabi itu dalam perjanjian lama, saudara. Berarti nabi yang hidup dalam perjanjian lama pun menyaksikan tentang Yesus, bukan yang lain. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Nabi yang ada hidup dalam perjanjian lama sebelum Yesus datang pun sudah disaksikan, sudah dijanjikan sebelumnya. Maka barang siapa percaya kepada Yesus yang disaksikan ini, ia mendapat pengampunan
ampunan dosa. Oleh karena namanya, berarti yang bisa menyelamatkan orang yang dalam perjanjian lama adalah Yesus. Yang menyelamatkan orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus adalah Yesus. Yang menyelamatkan kita sekarang ketika Yesus sudah naik ke sorga adalah Yesus. Itu yang dimaksud bahwa Allah tidak membedakan orang. Mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada generasi berikutnya yang bisa membenarkan manusia, hanya satu pribadi yang sama, itulah Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan. Allah tidak pernah membedakan manusia, bangsa-bangsa, semua diselamatkan, semua dibenarkan oleh kematiannya. Orang saleh dibenarkan oleh Yesus, orang jahat dibenarkan oleh Yesus. Ingat, penjahat waktu Yesus disalibkan, ada satu yang diselamatkan. Cornelius, orang saleh, imannya kepada Yesus yang menyelamatkan, bukan kesalehannya. Saudara, ini harus digarisbawahi, karena ini sudah lama berkarat di dalam hati kita, sulit dirombak, sama dengan Petrus tadi. Apa yang sudah mendarah daging, apa yang berkarat, sulit sekali kita rombak dari diri kita, padahal ini kebenaran. Tidak ada seorang pun dibenarkan di hadapan Allah oleh karena kesalehannya, oleh karena kebaikannya, tetapi oleh karena Yesus yang mati dan bangkit, itulah kita diselamatkan dan dibenarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dasarnya mengapa Allah menyuruh malaikatnya menjumpai Cornelius. Karena Tuhan merasa sayang kepada orang saleh kalau tidak sampai kepada keselamatan jiwa. Maka dia sengaja menyuruh malaikatnya menjumpai Cornelius untuk memanggil Petrus, menceritakan Yesus. Inilah obat, inilah jalan keluar kalau saudara mau dibenarkan, kalau mau diselamatkan. Tidak ada jalan lain, hanya satu pribadi, Yesus Kristus, yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan sudah naik ke surga. Saudara, tahu apa yang terjadi ketika Petrus menyampaikan Injil, ketika dia berkhotbah? Cornelius, seluruh keluarganya, dan orang yang berkumpul di rumahnya menjadi percaya. Ini satu hal yang sangat membuat Petrus bersuka cita. Penerobosan pertama terhadap orang non-Yahudi, tapi mereka percaya dan mereka diselamatkan. Dari mana kita melihat mereka percaya? Dari ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Saat Petrus berkhotbah, hati yang rindu tadi percaya. Yesuslah yang membenarkan mereka. Yesus yang sudah mati itulah yang bisa menyelamatkan mereka. Lalu mereka percaya dan turunlah Roh Kudus ke rumah di mana mereka tinggal. Ini bisa kita bandingkan dengan Efesus 1 ayat 13. Efesus pasal pertama ayat 13. Kita akan baca. Saya bacakan Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berarti pendengaran akan firman Kristus membuat orang percaya, beriman. Sesudah beriman dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu yang terjadi kepada
tentang Yesus lalu percaya. Ketika mereka percaya, turunlah Roh Kudus. Ini penggenapan dari janji Allah. Jadi saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah, mendengar firman ini, apakah saudara orang saleh? Apakah saudara orang baik? Apakah saudara orang yang giat beribadah? Orang yang takut akan Tuhan? Bukan itu menyelamatkan saudara. Walaupun ini asing di dalam telinga saudara, inilah kebenaran. Mungkin ini asing karena selama ini sudah berkarat di dalam hati kita. Kita menganggap dengan kerajinan kita lah kita dibenarkan. Dengan usaha kita lah kita diselamatkan. Dengan perbuatan baik kita lah kita diselamatkan. Tapi firman Tuhan hari ini, apa yang dialami oleh Cornelius jelas kepada kita, bahwa yang menyelamatkan semua orang, baik orang saleh maupun orang jahat, satu pribadi yang sama, Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit untuk dosa kita. Maka Tuhan katakan, Allah tidak membedakan orang. Dalam hal apa Dia tidak membedakan kita? Dalam memberikan jalan keluar dari dosa kita, dalam menyelamatkan kita, Dia sama, dari satu pribadi yang sama. Kita semua dibenarkan, kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri. Tidak ada yang bisa berkata, oh ini karena aku seperti ini, karena aku sudah berjuang, maka aku mendapatkan keselamatan. Tidak. Tidak ada manusia yang bisa memegahkan diri, karena ini adalah pemberian Allah. Kasih karunia dari Allah kepada semua bangsa. Maka siapa yang percaya mendapat keselamatan. Siapa yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kehidupannya semakin hari semakin kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai saat ini saudara masih beranggapan oleh karena perbuatan kesalehan dan oleh karena rajinnya saudara beribadah, itu tidak benar. Karena ada contoh di Alkitab ini, seorang yang sangat saleh, mungkin dia jauh lebih saleh dari kita, tapi yang menyelamatkan dia bukan kesalehannya, tetapi kehadiran Yesus di dalam hidup mereka. Itulah yang menyelamatkan. Nah, saudara-saudara yang sudah diselamatkan, marilah kita memikirkan jiwa-jiwa. Karena banyak jiwa yang sedang mencari, yang sedang rindu, menantikan pembenaran dari Tuhan Yesus. Kita yang sudah tahu, mari kita bangkit, membagikannya, menceritakannya, karena kitalah utusan Allah. Orang yang sudah diselamatkan diutus menceritakan tentang Tuhan Yesus ini, supaya semua orang bisa diampuni, dibenarkan, dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah membuka pikiran kami. Konsep-konsep kami yang salah diluruskan oleh firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Petrus sendiri pun lama di dalam konsep. Walaupun dia sudah menjadi rasul, tetapi harus Tuhan yang merobohkan konsepnya. Akhirnya dia berani menjumpai Cornelius, masuk ke rumahnya, memberitakan Injil. Karena Injil itu harus sampai kepada semua orang. Karena Tuhan tidak pernah membedakan manusia. Kami berterima kasih Tuhan. Konsep lamanya runtuh. Dan mungkin di antara kami yang mendengar firman-Mu saat ini sudah lama di dalam konsep-konsep yang tidak benar. Sudah tertanam dan mendarah daging. Tuhan, luruskanlah konsep kami melalui firman yang sudah kami dengar, supaya kami menerima kebenaran ini, bahwa Yesuslah yang dapat membenarkan kami, menyelamatkan kami. Di luar itu, walaupun kami sudah berbuat baik, kami belum dibenarkan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu. Buatlah supaya Roh Kudus membukakan rahasia ini bagi mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.